Baik, sekarang saya akan bicara sistem logistik. Apa yang dimaksud dengan logistik? Logistik itu pengertiannya adalah aktivitas menyimpan dan mengangkut barang. Itu logistik. Aktivitas menyimpan dan mengangkut barang. Sistem logistik pengertiannya adalah interaksi antara menyimpan dan mengangkut barang untuk memenuhi permintaan. Sementara kalau kita bicara manajemen logistik adalah cara mengelola logistik. Apa sih kaitan antara sistem logistik dengan sistem rantai pasok? Sistem logistik adalah bagian dari sistem rantai pasok. Kalau sistem rantai pasok, sistem supply chain bicaranya pemilihan lokasi. Lokasinya apa? Lokasi pabrik, lokasi distributor, lokasi retailer, lokasi gudang. Gitu. Bicara produksi, bicara transportasi, bicara jaringan supply chain. Tapi kalau sistem logistik bicaranya cuma dua, gudang dan transportasi. Gudang dalam hal ini fasilitas penyimpanan, transportasi dalam hal ini aktivitas pengiriman. Itu ciri dari logistik. Maka sistem logistik itu adalah subsistem dari sistem supply chain. Logistik itu ada dua, inbound logistik dan outbound logistik. Apa yang dimaksud logistik inbound? Yaitu kegiatan pengelolaan barang yang masuk ke dalam perusahaan. Contohnya apa? Pengadaan bahan baku. Nah, itu disebut inbound logistik. Jadi semua yang masuk itu kita sebut inbound logistik. Kebalikannya adalah outbound logistik, yaitu seluruh kegiatan mengeluarkan barang. Jadi kegiatan pengelolaan pengiriman barang kepada pelanggan. Contohnya apa? Pendistribusian produk jadi. Nah, itu logistik outbound. Apa ruang lingkup dari sistem logistik? Ruang lingkupnya adalah pemilihan lokasi gudang, karena kita bicaranya tadi menyimpan barang. Kemudian pembicaranya penentuan tingkat persediaan, karena kita bicara menyimpan barang. Kita simpan barang dalam rangka menjamin ketersediaan barang ketika ada permintaan. Nah, bicara transportasi, yaitu bicara untuk bisa mengirimkan barang kepada pelanggan tepat waktu. Siapa pelaku-pelaku dalam logistik sistem atau sistem logistik? Pertama, pemilik barang. Yang kedua, transporter. Yang ketiga, pemilik gudang. Kenapa isu pemilik gudang ini bagian dari pelaku? Karena memang dalam bisnis logistik, gudang itu bisa dimiliki sendiri, milik kita sendiri ya. Bisa juga kita sewa kepada orang lain. Di sini ada pertimbangan-pertimbangan efisiensi biaya. Kalau ternyata lebih besar biaya yang kita keluarkan jika kita bangun gudang sendiri, mengoperasikan gudang sendiri, itu akan menjadi beban biaya logistik. Maka jika lebih murah sewa, ya kita sewa saja. Nah, di situ dia. Berikut ini bagaimana epistemologi atau perjalanan perkembangan keilmuan logistik itu. Yang nanti secara spesifik saudara akan pelajari di tingkat lanjut. Dulunya logistik itu dibentuk menjadi sebuah body of knowledge. Body of knowledge itu karena bicaranya material management dan physical distribution. Nah, ingat tadi bahwa ciri logistik itu menyimpan dan mengirim barang. Nah, akhirnya perkembangan yang begitu pesat menjadi supply chain management. Maka bisa kita pahami logistik merupakan bagian dari supply chain system. Kenapa? Karena di supply chain system itu sudah ada tambahan information technology, marketing, strategic planning, and finance. Logistik itu hanya bicara tentang warehousing, pergudangan, material handling, ya bagaimana mengelola barang-barang di dalam gudang, dan packaging. Material handling ini juga termasuk kalau outbound, kita bicaranya bagaimana kita mengirim barang kepada pembeli atau pelanggan kita.
Nah, material management maupun physical management dulunya ya, itu kajian-kajian tersendiri. Material management menjadi sebuah ilmu karena ada interaksi atau jenis-jenis kajian yang memiliki kedekatan dan keterkaitan yang sangat kuat. Apa saja dia? Forecasting, tentang purchasing, pembelian, tentang requirement planning, tentang production planning, tentang manufacturing inventory. Nah, sementara kalau physical distribution itu bicaranya goods inventory, persediaan produk jadi, distribution planning, order processing, pemrosesan pesanan, transportation, dan customer service. Nah, interaksi antara material dengan distribution activities itu bicaranya atau konsolidasinya pada isu warehousing, material handling, dan packaging. Nah, kira-kira demikian ya gambaran umumnya. Ya memang ini secara spesifik nanti akan saudara pelajari ya. Kita tidak punya tempat atau tidak tepat apabila ini harus dijelaskan secara rinci ya, karena memang latar belakang pengetahuan yang harus dimiliki untuk bisa memahaminya itu sangat penting ya. Kalau tidak ya saudara tidak akan bisa mengerti. Paling tidak dari penjelasan ini saudara tahu istilah-istilah yang akan menjadi bahan pembicaraan sehari-hari dalam dunia keteknik industrian. Karena kita bicaranya logistik itu bicara penyimpanan dan juga bicara pengiriman, maka kita harus kenal yang namanya moda-moda transportasi. Nah, transportasi itu ada transportasi darat, ada transportasi laut, dan ada transportasi udara. Ya kalau darat itu truk, kereta api, kalau laut itu ya kapal laut, kalau udara itu pesawat udara. Kalau kita mengirimkan barang melalui jalur darat dan moda transportasi yang kita pilih itu truk, tentunya di sini keuntungannya itu dia fleksibel dan jangkauannya luas ya. Kalau truk, bayangkan truk itu bisa masuk ke kampung-kampung gitu. Tapi bandingkan kalau kereta api. Nah, kereta api itu ya dia sampai di stasiun saja, tidak bisa sampai di depan rumah. Kalau rumah kita berada di jalan raya yang cukup besar, maka truk itu bisa sampai ke depan pagar rumah kita. Tapi kalau kereta api kan tidak. Nah, hanya saja transportasi pengiriman barang menggunakan kereta api itu murah dia biayanya. Kenapa? Karena kereta api sekali angkut itu kan bisa banyak. Berbeda dengan truk. Jangkauannya dia terbatas begitu. Dia kelebihannya murah tapi jangkauannya terbatas. Kapal laut juga demikian. Yang paling murah itu menggunakan kapal laut, tetapi lambat gitu. Dan jangkauannya juga terbatas, kapal laut hanya bisa berangkat dari satu pelabuhan dan berakhir di satu pelabuhan. Tidak mungkin ini sampai ke depan rumah kita kan. Udara, pesawat udara itu yang luar biasa, cepat sekali ya. Hitungannya Jakarta Padang hanya 1,5 jam. Kalau naik kapal laut, wah 1 hari 1 malam. Tetapi dia mahal. Maka ketika kita menghadapi situasi bisnis untuk pengiriman, saudara bisa pertimbangkan kelebihan dan kekurangan sesuai dengan customer yang sedang saudara hadapi. Kalau customernya membutuhkan kecepatan dan dia berani bayar mahal, ya sudah saudara cukup putuskan gunakan pesawat udara. Customernya mau yang mahal. Tapi kan ada customer yang tidak peduli dengan waktu. Yang penting murah, ya sudah. Saudara bisa gunakan jalur kapal laut yang nanti disambung menggunakan jalur darat. Yang penting murah dibandingkan langsung darat ternyata bisa saja lebih mahal kan? Gitu. Di dalam sistem transportasi konteks sistem logistik ada istilah intermoda transportasi. Transportasi intermoda, apa itu? Yaitu keterlibatan beberapa moda transportasi untuk mengangkut barang kepada konsumen. Nah ini contoh, kita mau ekspor sayuran segar nih ya dari satu desa kita, mau kita ekspor ke negara luar Indonesia, ke negara X. Maka proses kita mengirim sayuran segar dari kampung kita ini ke negara X itu dari sumber awal ya, dari kampung kita. Itu diangkut itu pakai truk. Kenapa pakai truk? Ya karena infrastrukturnya hanya bisa dilalui oleh truk, kereta api nggak ada sampai di sana. Truk itu kita
mengangkut sayuran kita dan kita drop ke pelabuhan kapal laut untuk dibawa ke negara tujuan. Sampai di negara tujuan, di sana disambut oleh kereta api. Sampai di stasiun kereta api disambut oleh truk. Dari truk baru dibawa ke gudang akhir, tempat penyimpanan sayur segar. Cold storage, ya, tempat penyimpanan yang ada pendinginnya untuk menjaga kesegaran dari sayur. Ya, di truk juga ada pendinginnya, di kapal laut juga ada, ya. Kita menggunakan peti kemas yang punya pendingin sehingga kesegaran dari sayur itu tetap terjaga. Keterlibatan truk, kapal laut, kereta api, ini yang kita sebut sebagai intermoda, transportasi intermoda. Bisa nggak kita buat lebih pendek? Boleh saja selama infrastrukturnya itu tersedia. Selama infrastruktur tersedia. Kalau konsumennya ingin cepat dan berani bayar mahal sayur yang segar, ya sudah dari truk langsung aja bawa ke pelabuhan udara, ke bandara, langsung berangkat. Supaya bisa lebih cepat. Kalau langsung dijemput oleh helikopter ke kampung itu boleh selama infrastruktur untuk landing helikopternya itu tersedia di desa itu. Nah, begitu penting infrastruktur di dalam dunia logistik. Apa yang menjadi tantangan dari logistik? Pertama, pemilihan moda transportasi. Yang kedua, penentuan rute. Kalau kita mau kirim barang nih ya dari gudang kita keliling kota-kota, misalnya di Padang, kita mau kirim ini ke kedai-kedai yang menerima barang-barang kita untuk dijual, maka saudara harus optimisasikan rute. Tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena supaya waktunya efisien dan biaya transportasinya murah. Nah, di sana tantangan dari dunia logistik, penentuan rute. Menentukan lokasi gudang. Nah, ini kita perlu gudang atau tidak? Oh, ternyata di Kota Padang ini kita perlu gudang. Ya sudah, kita pilih saja lokasi. Lokasinya di seputar Kota Padang. Nah, sekarang di mananya? Nah, di situ juga menjadi pertimbangan kita. Jadi tantangan tersendiri memilih lokasi gudang. Kemudian mengendalikan persediaan. Di sini banyak metode-metode yang digunakan. Inilah tantangan-tantangan dalam dunia logistik. Moda transportasinya, mau single atau multimoda. Moda transportasi kita, truk itu mau kita punya sendiri atau kita mau sewa. Nah, itu jadi kajian tersendiri. Penentuan rutenya, memilih lokasi gudang maupun optimisasi persediaan. Beberapa sistem logistik yang akan kita hadapi dalam dunia sehari-hari, dalam dunia keilmuan dan industri itu ada logistik bisnis. Ini bicaranya tentang mengangkut barang-barang untuk dijual beli, logistik bisnis. Tentunya isunya adalah bagaimana kita bisa meminimisasi biaya. Ya. Kemudian logistik bencana, ini sebuah metode yang kita gunakan ketika kita menghadapi bencana. Kita harus mengirimkan barang-barang supaya korban dari bencana ini bisa lebih sedikit. Maka logistik bencana itu orientasinya minimisasi biaya. Dalam penanganan bencana, kita akan korbankan sebesar apapun biaya. Yang penting korbannya sedikit. Bukan berarti anggaran itu tidak terbatas. Bukan berarti itu, tetapi ketersediaan anggaran merupakan constraint, bukan fungsi objektif. Begitu. Yang ketiga, logistik militer yang digunakan ketika menghadapi peperangan. Maka di sini yang menjadi fungsi objektifnya apa? Maksimisasi area kekuasaan. Daerah-daerah yang bisa kita menangkan dalam pertempuran. Logistik militer ini berisi pasokan makanan, berisi pasokan amunisi, pasokan persenjataan, artileri, dan seterusnya. Ini semua dapat kita selesaikan ya, menggunakan berbagai macam metode yang akan dipelajari secara spesifik, khususnya di dalam bidang kajian operation research atau riset operasi. Demikian yang saya jelaskan berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan sistem logistik.